Kita hidup di zaman serba cepat, makanan instan, belanja instan, viral instan. Tapi ada satu hal yang gak bisa instan, yaitu menjadi kaya. Dan ironisnya, justru di dunia yang serba cepat ini, yang menang adalah orang yang bisa berpikir lambat. Coba kamu jujur, berapa kali kamu mulai sesuatu dengan semangat? Gym 2 minggu, belajar skill baru 1 bulan, investasi 3 bulan, habis itu hilang. Bukan karena gak mampu, tapi karena gak sabar. Kita terbiasa dengan dopamin cepat, scroll dapat hiburan, post dapat like, trading dapat cuan cepat. Otak kita dilatih untuk mencari hasil cepat. Masalahnya, semua hal besar dalam hidup butuh waktu panjang, dan itu terasa membosankan. Berpikir jangka panjang itu bukan soal sabar doang, tapi soal cara melihat waktu. Ada 2 tipe cara berpikir. Yang pertama, waktu sebagai ancaman. Kalau nggak cepat berhasil, gue gagal. Yang kedua, waktu sebagai aset. Kalau gue konsisten 5 tahun, hasilnya pasti beda. Orang yang gagal biasanya fokus pada hasil cepat. Orang yang berhasil fokus pada sistem jangka panjang. Masalah dunia sekarang adalah semuanya didesain untuk jangka pendek. Algoritma media sosial, berita sensasional, hype investasi, semua mendorong kamu untuk bereaksi cepat. Padahal, keputusan terbaik sering lahir dari ketenangan. Ada satu hal penting, keputusan jangka pendek sering terasa menyenangkan, keputusan jangka panjang sering terasa membosankan. Tapi hidup jarang memberi hadiah pada yang impulsif, hidup memberi hadiah pada yang konsisten. Tapi ada hal yang lebih fundamental lagi, berpikir jangka panjang itu sebenarnya soal identitas, bukan strategi. Orang yang berpikir pendek biasanya bertanya, apa yang bisa gue dapat sekarang? Orang yang berpikir panjang bertanya, gue sedang membentuk diri jadi siapa? Perbedaannya halus, tapi dampaknya besar. Karena kalau fokusnya hasil cepat, setiap hambatan terasa seperti kegagalan. Tapi kalau fokusnya membangun diri, setiap hambatan terasa seperti latihan. Ada juga konsep yang jarang disadari, discounting the future. Secara alami, otak manusia memberi nilai lebih besar pada hadiah sekarang dibanding hadiah di masa depan. 100.000 hari ini terasa lebih menarik daripada 150.000 bulan depan. Makanya nabung terasa berat, investasi terasa lama, belajar skill terasa membosankan. Bukan karena kamu malas, tapi karena otak memang dirancang untuk bertahan hidup jangka pendek. Masalahnya, dunia modern tidak lagi menghargai reaksi cepat seperti zaman dulu. Sekarang, yang dihargai adalah akumulasi, skill yang diasah bertahun-tahun, reputasi yang dibangun pelan-pelan, aset yang tumbuh lewat waktu. Ada satu lagi yang penting, berpikir jangka panjang itu erat hubungannya dengan delayed gratification, yaitu kemampuan menunda kesenangan. Orang yang bisa menunda kesenangan kecil hari ini demi hasil besar di masa depan biasanya unggul di hampir semua bidang, bukan karena lebih pintar, tapi karena lebih tahan. Dan yang menarik, semakin sering kamu melatih diri untuk menunda kesenangan kecil, semakin kuat otot mental kamu. Awalnya berat, lama-lama jadi karakter, dan saat sudah jadi karakter, kamu gak lagi merasa menunggu, kamu merasa membangun. Itu bedanya. Oke, sekarang biar makin konkret, kita masuk ke contoh nyatanya. Contoh pertama, investasi. Orang trading tiap hari, profit cepat, rugi cepat, emosi naik turun. Orang B, investasi rutin tiap bulan, gak heboh, gak viral, gak pamer. 5 tahun kemudian, orang A capek,
mental dan saldo nggak stabil. Orang B portofolionya tumbuh konsisten. Contoh kedua, karir. Ada yang lompat kerja tiap 6 bulan karena ingin naik gaji cepat. Ada yang fokus membangun skill mendalam di satu bidang selama 5 tahun. Awalnya, yang lompat terlihat cepat naik, tapi yang mendalam biasanya jadi ahli. Dan ahli dibayar mahal. Contoh ketiga, konten. Banyak orang bikin konten berharap viral cepat. Begitu view turun, berhenti. Padahal yang bikin channel besar bukan satu video viral, tapi 200 video konsisten. Jangka panjang selalu terlihat kalah di awal, tapi unggul jauh di akhir. Oke, gimana cara melatih pola pikir jangka panjang? Ini framework sederhana yang bisa kamu lakukan. 1. Ubah pertanyaan. Jangan bertanya, gimana caranya cepat berhasil? Bertanyalah, kalau gue lakukan ini 5 tahun, gue jadi siapa? Pertanyaan menentukan arah pikiran. 2. Fokus ke sistem, bukan hasil. Hasil itu bonus, sistem itu kontrol. Daripada fokus turun 5 kg cepat, fokus olahraga 3 kali seminggu selama 2 tahun. Daripada fokus cuan 100% cepat, fokus nabung dan investasi rutin 10 tahun. Sistem membangun identitas. Identitas membangun hasil. 3. Toleransi kebosanan. Ini yang jarang dibahas. Sukses itu membosankan. Datang kerja, belajar lagi, latihan lagi, investasi lagi, tanpa drama. Kalau kamu bisa nyaman dalam kebosanan produktif, kamu sudah unggul jauh. 4. Kurangi konsumsi dopamin cepat. Kurangi scroll berlebihan, kurangi cari sensasi. Semakin sering otak dapat hiburan cepat, semakin sulit menikmati proses panjang. Latih diri, menikmati progres kecil. Dunia akan terus jadi makin cepat, tapi kamu tidak harus ikut cepat. Justru di dunia yang serba instan, kemampuan untuk berpikir jangka panjang adalah keunggulan langka. Semua orang ingin hasil sekarang, sedikit orang mau proses lama. Dan jarak antara dua tipe orang itulah jarak antara biasa dan luar biasa. 5 tahun akan tetap berlalu. Pertanyaannya, kamu mau 5 tahun itu lewat begitu saja? Atau kamu pakai untuk membangun sesuatu yang bertahan? Kalau kamu mau belajar membangun pola pikir yang lebih stabil, lebih dewasa, dan lebih tahan lama, subscribe channel ini. Kita nggak cari cepat, kita cari bertahan. Dan kita tumbuh pelan-pelan. Sampai ketemu besok di video berikutnya.